Antara kuyang-kuyang ya. Oke, Mbak Ernest. Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Mitra. Kembali lagi bersama saya Dr. Vicky, di mana lagi kalau bukan di acara yang sudah sangat kita tunggu-tunggu, yaitu di BBM, Bincang Bareng Dr. Mitra. Apa kabar Sobat Sehat Mitra sekalian? Semoga Sobat Sehat Mitra sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sebelumnya saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di acara BBM untuk sharing. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada PKB karena telah turut mendukung jalannya acara ini. Nah, siang ini tema kita sangat menarik nih Sobat Sehat Mitra, yaitu mengenai asma dan seluk-beluknya. Tentu istilah asma sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar Sobat Sehat Mitra. Namun sayangnya ada beberapa informasi yang mungkin kurang tepat dan sudah terlanjur beredar di masyarakat. Untuk itu, kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Aisyah Nursyifa, spesialis paru. Apa kabar, Dr. Ais? Siang, Dokter Vicky. Alhamdulillah sehat. Dokter Vicky gimana ini? Siang-siang. Alhamdulillah sehat, dokter. Cantik sekali, dokter, siang hari ini. Jadi menambah semangat untuk membawakan acara ini loh, dok. Amin, amin. Alhamdulillah ya dok ya, kita masih diberikan kesehatan, walaupun di tengah-tengah pandemi kita harus tetap bekerja, tapi kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Betul sekali, apalagi masa pandemi ini ya, dengan berbagai ini, alhamdulillah kita masih bisa dalam keadaan yang sehat, dan juga selalu dilindungi semoga semuanya. Iya dokter, alhamdulillah. Nah untuk Sobat Sehat Mitra, acara kita siang hari ini terdiri dari penyampaian materi oleh Dr. Aisyah mengenai seluk-beluk tentang asma, kemudian diikuti oleh sesi tanya jawab dan diakhiri oleh pembagian door prize. Sebelum materi disampaikan oleh Dr. Aisyah, silahkan teman-teman mempersiapkan alat tulisnya atau mungkin gadget untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang akan disampaikan oleh Dr. Aisyah. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di live IG atau di Facebook live streaming ya. Di akhir acara akan ada 3 penanya terbaik yang akan diberikan door prize. Ayo semangat ya. Baik Dokter Ais, kalau sudah siap, monggo dokter, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Dokter Vicky. Siang ini kita punya kesempatan ya, kita nanti untuk belajar bersama mengenai asma. Nah, ternyata asma ini kalau lihat dari prevalensinya semakin meningkat, Dokter Vicky, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, nanti kita juga akan mempelajari dan belajar bareng ya, apakah asma itu, mengenai asma. Mungkin sudah bisa langsung ke slide-nya ya. Oke, yang pertama slide-nya ya. Nah, ini tentang asma. Nah, jadi asma itu apa? Jadi asma itu adalah suatu, ini agak saya miring ya karena melihat slide juga. Nah, jadi asma itu adalah suatu penyakit radang. Radang yang bagaimana, nanti kita juga pelajari bersama bagaimanakah proses radang itu, apalagi radang berada di saluran nafas. Radang yang kronis itu artinya lama, jadi bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Nah, radangnya ini yang terjadi terus-menerus, makanya disebut dengan kronik. Berbeda dengan akut, kalau akut itu memang masa biasanya kurang dari 2 minggu. Nah, ini lebih dari 2 minggu, biasanya berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, radang yang kronik ini terjadi di saluran napas. Pada asma memiliki gejala. Gejalanya apa? Seperti mengi, jadi sesak sampai berbunyi, mengi, kemudian sesak napasnya bisa terasa seperti dada yang berat,
atau seperti menggeh-menggeh atau sampai berbunyi, kesulitan dalam bernapas. Ada juga keluhan yang batuk. Nah, keluhan ini yang bagaimana? Karena kan untuk penyakit paru-paru sendiri ada banyak ya. Kalau kemarin kita sudah pernah mempelajari mengenai penyakit paru. Nah, asma ini keluhannya, gejalanya tadi itu bervariasi. Bervariasi apa? Waktunya. Jadi ada yang lebih sering ke malam hari karena ada yang nggak kuat dingin, atau waktu siang hari pada saat aktivitas ternyata apa? Ternyata pekerjaannya misalnya di bangunan, di apa, jadi debunya banyak. Nah itu lebih kumat atau seseknya itu pada siang hari. Bervariasi juga apa? Intensitasnya. Jadi intensitas itu seberapa beratnya. Ada yang cuma batuk-batuk kecil aja, tapi ada juga yang sampai batuk terus. Terus kemudian yang bervariasi juga adalah hambatan aliran udara yang keluar dari saluran napas. Jadi kalau pada asma itu karena terjadi radang, saluran napasnya menyempit sehingga aliran udaranya itu agak berkurang. Nah ini bervariasi. Ada yang penyempitannya sampai tinggi sekali ya, sampai sempit sekali, jadi sampai berbunyi. Tapi ada juga yang tidak menyempit, tapi lebih ke batuk-batuk gitu. Nah itu tadi yang mengenai gambaran sedikit mengenai asma. Oke, slide berikutnya kita mempelajari jenis-jenis asma. Nah, berkembangnya waktu, asma atau penyakit paru dan juga penyakit lainnya tentunya ini masih terus dalam masa perkembangan penelitian, termasuk dari istilahnya genotip atau fenotip gitu. Nah, yang kita bahas adalah fenotip. Fenotip itu apa? Adalah jenis-jenis asma yang berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik yang bisa kita lihat. Kalau genetik kan mungkin kita harus pemeriksaan macam-macam ya untuk melihat gen-gennya. Nah, tapi jenis-jenis asma yang kita mulai pelajari karena ternyata terjadi beberapa hal yang berbeda antara jenis asma yang satu dengan yang lainnya. Nah, jenisnya antara lain nih yang sudah kita mulai pelajari adalah asma alergi, asma non-alergi, asma awitan lambat, dan asma obesitas. Nah, sebagai gambarannya aja, kalau untuk asma alergi, ini kita bahas sedikit-sedikit ya. Asma alergi itu cirinya biasanya dimulai dari kanak-kanak, karena ada riwayat alergi atau riwayat atopi, itu yang memang sudah istilahnya bakat atau bawaan. Nah, biasanya jenis asma alergi ini memang dari kecil, dari anak-anak gitu. Nah, dilihat lagi dari tanya lebih lanjut, ternyata riwayat keluarganya juga ada riwayat alergi. Taunya riwayat alergi bagaimana? Misalnya eksim atau gatal-gatal. Jadi kalau makan ikan atau makan telur atau makan apa yang memang alergi, kemudian gatal-gatal. Ada juga alergi yang namanya rinitis alergi atau alergi pilek tapi karena alergi. Misalnya karena debu jadi mudah pilek gitu. Kemudian ada juga alergi makanan dan obat-obatan. Nah, kita juga perlu tanya lebih lanjut atau lebih jauh nih gimana mungkin ayahnya atau ibunya atau saudaranya punya riwayat alergi atau tidak. Nah, itu tadi yang tentang asma alergi. Nah, kemudian ada juga yang asma non alergi. Asma non alergi ini biasanya pada orang dewasa, jadi tidak dari kecil. Nah, kalau tentang asma non alergi biasanya memang obat-obatan tertentu untuk yang mengobati asma yaitu untuk mengurangi radang, kurang berespon. Nah, kenapa bisa terjadi asma pada orang dewasa? Gitu. Kalau dari prevalensinya untuk saat ini dan juga penelitian yang dilakukan itu karena memang tingkat polusi di dunia itu telah meningkat, banyaknya yang merokok, itu yang akan membuat saluran nafas menjadi sensitif. Jadi mirip seperti teman-teman yang asma. Nah, ini adalah jenis asma yang non-alergi. Kemudian asma awitan lambat itu kurang lebih sama seperti non-alergi tadi, tapi dari penelitian memang lebih banyak ke wanita. Karena beberapa hormon pada wanita memang terbukti lebih bisa memicu untuk terjadinya asma. Gitu. Kemudian asma obesitas itu ternyata banyak yang terkait antara kejadian obesitas dengan kejadian terjadinya asma. Tentu berhubungannya macam-macam dari hasil penelitian itu, antara lain karena ada tumpukan lemak di sekitar dada, untuk bernafas juga ada gangguan, kemudian hormon-hormon yang terjadi pada orang yang obesitas juga berperan untuk terjadinya asma.
Nah, kemudian sekarang kita lihat sedikit ya, ini ada gambar apakah yang terjadi pada asma. Kalau tadi waktu awal kita memang membahas bahwa asma dikatakan sebagai penyakit radang. Nah, sebenarnya radang itu bagaimana? Kalau radang itu sebenarnya di seluruh bagian tubuh kita itu bisa radang. Misalnya kita terjatuh atau terjadi bengkak ya di tangan. Nah, ini kan ada proses radangnya di tangan ini. Radang ini juga bisa terjadi di saluran napas. Kalau dilihat, kita bisa lihat mungkin di gambar yang kanan atas. Oke, sedikit terpotong ya untuk yang gambar kanan atas ini. Nah, ini kalau di gambar yang kanan atas ada dua atas bawah ya, tulisannya normal bronchial tube, atau ini adalah gambaran saluran napas yang ada di paru-paru kita. Saluran napas yang bagus itu otot otot polos, kemudian mukosa, dengan jumlah mukosa juga ada tapi tidak terlalu banyak, dan dia lebar. Nah, kalau kita bayangkan mungkin seperti selang air tuh. Nah, selang air istilahnya ya, cuma agak berbeda, ini hanya agak lebih mudah membayangkan saja. Nah, pada saat terjadi radang, yang radang itu dipicu oleh macam-macam, tergantung ya, bisa debu, bisa alergi, bisa infeksi, nanti kita bahas lebih lanjut yang menyebabkan serangan asma. Nah, sesuatu yang memicu itu akan membuat saluran napas itu berespon. Responnya hiper, artinya lebih dari orang normal biasa. Hiperresponsif atau hiperreaktif di saluran napas. Karena dia berespon berlebihan, ada otot di sekitar saluran napas, jadi sekitar selang itu dikelilingi oleh otot, yang kalau dia berespon karena radang atau karena pemicu, dia akan menyempit. Nah, jadi seperti ini lalu menyempit. Menyempit, selain menyempit, ternyata kalau pada tangan radang itu kan membengkak. Nah, gambarannya juga kurang lebih sama, di saluran napas juga akan membengkak. Akhirnya sudah membengkak ke dalam lebih sempit, ototnya juga kontraksi ya, atau mengecil, akhirnya menjadi sempit. Nah, itulah yang menyebabkan terasa sesak, karena yang oksigen bisa masuk dengan bagus, akhirnya untuk pengeluarannya pun ada hambatan. Nah, kalau kita bernapas, kita kan menghirup dan memasukkan oksigen dan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Nah, CO2 ini yang harus dikeluarkan. Pada saat menyempit, itu pengeluarannya akan lebih sulit. Akhirnya penumpukan ini pun yang akan menyebabkan terasa sesak, gitu. Ya. Nah, kemudian selain dari saluran napasnya sekelilingnya yang memang menyempit dan membesar sehingga saluran napas di tengahnya sempit, juga terjadi peningkatan dari mukus atau lendir. Karena sebenarnya mekanisme dari tubuh kita ini memang sudah diciptakan ya sama Gusti Allah itu untuk punya lendir nih. Tujuannya memang untuk misalnya ada debu masuk, kuman masuk, itu yang akan menghalau keluar. Tapi karena responnya berlebihan, lendirnya jadi tambah berlebihan. Nah, ini yang menyebabkan batuk-batuk, banyak, lendirnya juga banyak. Ini kalau di gambar yang tengah juga kelihatan ya, yang sebelah kanan ini dikatakan bronkospasme atau tadi penyempitan saluran napas. Kita lihat yang tengah jadi sempit sekali. Kalau yang normal airway atau saluran napas yang normal itu kan kita lihat memang agak lebar ya. Jadi untuk oksigen masuk, udara masuk itu dia mudah. Tapi pada saat di sebelah kanan sudah menyempit, kemudian juga membengkak, radang, oksigen atau udaranya jadi sulit untuk masuk dan juga lebih sulit lagi untuk keluar. Gitu. Kemudian, nah ini yang kita pelajari adalah faktor resiko terjadinya asma. Maksudnya keadaan atau faktor yang bisa memicu terjadinya ataupun mencetuskan serangan asma. Jadi ada faktor pejamu yang dari tubuh kita sendiri ataupun dari lingkungan. Perannya tadi dua ya, bisa mencetuskan serangan asma. Jadi memang seseorang itu sudah punya asma, kemudian tercetus serangannya, atau yang menyebabkan orang menjadi punya asma. Gitu. Yang pertama faktor pejamu, jadi dari kita yang tadi, terutama apabila memang ada asma alergi, ternyata punya keturunan alergi dari orang tua, dari keluarga, gitu. Ada riwayat atopi atau alerginya. Nah ini juga jadi misalnya memang kalau dia makan telur, gatal-gatal, nah sebenarnya nggak asma, tapi bisa jadi akan berubah menjadi asma.
mempunyai bakat istilahnya ya. Kemudian jenis kelamin dan ras beberapa tertentu juga dari penelitian memang lebih banyak ya, seperti di Indonesia itu ternyata kejadian tingginya seperti di Sulawesi, kemudian NTT, kemudian baru di Jawa gitu. Tapi ini tetap variasinya dalam penelitian-penelitian. Kemudian faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu bisa adanya memang alergen, misalnya alergi debu, alergi apa, jadi alerginya memang ada, atau sekarang meningkat karena banyak yang memang merawat hewan piaraan. Nah, sekarang kan seneng nih, banyak nih yang punya hewan piaraan. Nah, hadirnya alergen-alergen itu yang memicu serangannya terus-menerus, karena kadang kita nggak ngerti kalau memang alergi. Gitu. Kemudian asap rokok dari polusi udara setiap hari, kemudian status sosioekonomi dalam arti misalnya memang pada rumah-rumah yang sempit atau ventilasi yang kurang seperti itu. Kemudian besarnya keluarga. Jadi ternyata kalau alergi itu kan macam-macam ya. Ini kalau kita lihat asma trigger di samping ini ada yang mungkin keluarganya memang ada yang merokok, kemudian ada yang misalnya batuk pilek nih, dari luar batuk pilek, wah ketularan. Nah, salah satunya infeksi tadi ya, nomor 2 ini faktor lingkungan, infeksi pernapasan juga memicu serangan asma, memicu dari penyempitan saluran napas itu. Ya, kemudian ternyata juga ada loh yang alergi ini manusia. Jadi kalau kita kulit kita kan pergantian ya. Nah, itu juga ada yang alergi seperti itu. Nah, itu alergi-alergi yang banyak. Semakin besar keluarga, kita mungkin semakin kemungkinan untuk adanya tercetusnya serangan asma juga lebih memungkinkan. Nah, ini kita lihat ternyata alergi itu macam-macam. Ada alergi susu, ikan, telur, kemudian ada alergi seafood juga ya. Kemudian ada kacang gitu. Nah, ini dust mite itu ya, kutu-kutu di rumah, di kasur dan sebagainya. Jadi memang kebersihan seperti sosioekonomi juga ya, mungkin spraynya nggak banyak ganti, akhirnya kan kutunya itu banyak misalnya. Ternyata orangnya memang alergi dengan kutu, nah ini kan bisa menyebabkan tercetusnya serangan asma itu. Kemudian juga ada animal ini ya, ada pollen, nah ternyata juga ada alergi yang insect bite, jadi gigitan serangga. Beberapa orang tergigit serangga dengan respon yang berlebihan. Kemudian juga ada macam-macam ya untuk alergi atau alergen di sekitar kita, ternyata memang banyak sekali. Nah, kemudian sebenarnya gimana sih cara kita tahu bahwa punya asma atau keluhan saya ini untuk batuk-batuk terus, kok sesak terus, ini kok sebenarnya asma atau penyakit paru yang lain, karena penyakit paru itu kan sebenarnya banyak ya. Nah, itu bisa dinilai dari yang pertama dari gejalanya ya, yang kita lihat tadi. Gejalanya banyak waktu malam, atau tertentu saja, atau kadang-kadang saja, atau ada riwayat keluarga. Nah, kemudian juga bisa mendatangi dokter-dokter setempat untuk bisa diperiksa. Karena biasanya mengi itu bisa terjadi tidak sampai terdengar gitu ya. Kalau sampai serangan berat mungkin bisa terdengar, tapi kalau misalnya tidak, bisa dibantu dengan stetoskop untuk bisa melihat mendengar apakah memang ada mengi atau tidak. Kemudian ada beberapa periksaaan penunjang yang memang bisa mendeteksi apakah ini ada penyempitan jalan nafas atau tidak. Tapi memang ada teman-teman yang menderita asma, hasilnya pun bisa juga normal. Jadi ini kalau ada gambar sebelah kiri bawah, ini adalah namanya pemeriksaan spirometri. Ya, jadi memang teman-teman nanti akan diminta untuk bernafas sesuai dengan instruksi di alat yang seperti dipegang itu. Nah, itu nanti untuk masuk ke komputer, nah itu akan dilihat. Kemudian nanti ada tes untuk di uap atau nebulizer yang namanya diuap, terus nanti kita lihat lagi ada penyempitan atau tidak, itu namanya spirometri. Cuman untuk pada kondisi saluran napas yang bagus itu memang hasilnya bisa normal. Nah, kemudian untuk pengobatan asma ini sebenarnya bagaimana, apalagi memang asma ini kan kronik, apalagi kalau misalnya memang keturunan ya, bakat dan memang punya edukasi bertambah. Nah, sebenarnya untuk asma itu 80% itu bisa
diatur dengan lifestyle kita, tapi kadang-kadang ada banyak hal yang membuat kita nggak bisa mengontrol sekeliling kita, misalnya aktivitas kita, atau capek, atau lagi banyak, atau mungkin tetangga lagi bangun-bangun. Nah, semua hal itu kan hal-hal yang mungkin kadang kita nggak bisa kontrol untuk mencegah serangan-serangan asma itu tadi. Nah, pengobatannya itu ada 2 kondisi, yaitu pada saat kondisi yang stabil, artinya kadang kumatnya batuk atau mengi yang bisa ditata laksana dengan obat atau obat semprot biasa, atau pada saat yang benar-benar serangan berat sampai mengi, sudah minum obat atau nyedot inhaler ya namanya, obat inhalasi atau obat sedot, tapi masih ada. Nah, ini harus dibantu pada saat serangannya gitu. Ada 2 kondisi tadi, yang pertama saat serangan bisa dibantu dengan obat untuk menurunkan radangnya, untuk melonggarkan saluran napasnya, dan mencari penyebabnya yang terpenting. Kalau penyebabnya memang karena infeksi, memang harus diobati infeksinya misalnya. Kalau penyebabnya karena misalnya kecapean, nah perlu dibantu untuk meredakan, yang paling penting adalah meredakan serangannya. Jadi sesegera mungkin melonggarkan saluran napas sehingga oksigennya bisa masuk. Karena kalau badan kita itu kan memang utamanya oksigen. Jadi kalau kekurangan oksigen dalam jangka yang lama itu kurang baik untuk badan. Jadi stabilkan dulu atau dilonggarkan dulu saluran napasnya, lalu perlu dibantu dengan istirahat dan sebagainya, itu bertahap. Nah, pada saat stabil ada obat-obat untuk yang mengontrol radangnya agar tidak terlalu pada saat serangan tidak terlalu langsung menyempit gitu ya. Dan juga ada pelega. Pelega adalah dipakai pada saat serangan. Pada saat batuk terus atau sesak terus, pakai peleganya itu yang akan cepat melonggarkan. Tapi pengontrol adalah untuk mengontrol agar radangnya itu tidak menumpuk sehingga pada saat serangan penyempitannya terlalu kencang gitu. Nah, ini gambarannya ya, serangan asma itu memang punya derajat-derajatnya. Dan tentu untuk obatannya juga bervariasi, disesuaikan dengan derajat serangannya. Kalau kita bisa lihat, memang yang kita lihat nih, kalau misalnya kita punya teman-teman yang asma, kita bisa lihat beberapa hal dari teman kita ini. Misalnya dari sesak napasnya. Apakah dia sesak napas cuma, aduh rasanya ampak aja atau berat, kok nggak enak napasnya, tapi dia masih bisa aktivitas berjalan atau apa, itu masih bisa dibantu dengan obat inhalernya. Atau dia masih nggak bisa berjalan nih, cuma duduk aja karena rasanya sesak, tapi dia masih bisa ngomong gitu. Atau yang paling berat adalah udah dia nggak bisa ngomong, saking sesaknya mau ngomong aja udah rasanya nggak enak. Nah, itu dari jenis sesaknya. Atau posisinya kita juga bisa lihat ya, posisinya yang sesak dia masih bisa tiduran, terlentang biasa, dia nggak sesak, atau dia nggak enak dalam keadaan tiduran. Pokoknya enaknya duduk atau sampai membungkuk sekali. Nah, ini sudah sampai ke berat. Kita juga bisa lihat dari cara bicaranya ya, kita bisa ngomong sampai 1 kalimat full, bercerita panjang lebar, atau cuman enggak gitu, atau enggak apa-apa, itu udah satu kata aja. Aduh, ini kok kayaknya sesaknya berat. Nah, gitu. Kemudian untuk ini yang ke bawah bisa kita hitung ya nadinya atau napasnya dalam 1 menit berapa kali nih napasnya. Ya normalnya kan kita bisa napas kurang lebih 20 sampai 22 normalnya. Kemudian kalau misalnya memang dia kalau sekitar itu kan masih bagus tuh. Tapi kalau sampai 30 kali per menit ataupun lebih berarti teman kita itu ternyata memang berat sekali. Gitu. Nah, untuk menginya, nah itu tadi ya, mungkin bisa sampai terdengar atau sebenarnya nggak terdengar, tapi kok kelihatannya sesak gitu. Ada orang yang tidak terlihat atau terdengar menginya, bisa jadi pada saat pemeriksaan sebenarnya ada menginya. Gitu. Pada keadaan yang sudah berat sekali, sesak napasnya bisa sampai mengantuk ya, tandanya mengantuk, jadi tidak begitu respon karena oksigennya kan juga sudah berkurang, sampai tidak terdengar mengi. Nah, hati-hati nih kalau memang sudah tidak terdengar bunyi mengi tapi kok kelihatannya sesak berat sekali, namanya silent chest, sebenarnya sudah ke arah berat malah. Itu tadi adalah jenis-jenis derajat berat asma yang sebenarnya kita harus konsen sekali ya. Jadi kalau misalnya ada teman atau ini harus
bagi teman-teman yang asma itu harus pakai nih, biasanya kan bawa inhaler kemana-mana itu karena memang pada saat aktivitas atau luar kota, malah justru pada saat capek itu harus segera melonggarkan intinya saluran napasnya. Nah, kalau tadi kebanyakan disebut adalah obat sedot ya, karena kalau untuk pengobatan yang paling mudah dibawa, yang paling aman karena efeknya langsung ke saluran nafas saja tanpa harus sampai ke namanya sistemik atau seluruh badan, itu adalah obat inhaler. Sebenarnya bentuknya macam-macam. Ini intinya kurang lebih salah satu ya inhaler. Kegunaannya cuman sayang sekali ini nggak bisa setelah video ya, Dok Vicky dan Mbak Ernest, cuman cara pemakaiannya yang kita bisa lihat ini di bagian tengahnya ini, nah itu kan ada orang yang menyemprot seperti ini. Di dalamnya ini adalah kurang lebih seperti ini. Jadi ada bagian mouthpiece-nya untuk masuk ke mulutnya, kemudian ada pumpnya, kemudian obatnya ada di dalam. Nah, yang gambar paling bawah ini misalnya ada seseorang yang ternyata terkena polen, debu, kemudian yang lainnya alergen-alergen sehingga memicu saluran napas yang di gambar tengah ini menjadi seperti tadi ya, sempit, membengkak, kemudian segera disedot untuk obat penyedotnya. Nah, ini yang akan memberikan efek saluran napas menjadi lebih melebar lagi, gitu, lebih melebar sehingga menurunkan gejala serangan dari asma, seseknya lebih longgar, oksigen dan karbon dioksida lancar untuk masuk dan keluar. Nah, untuk selanjutnya ini kurang lebih asma action plan. Jadi tadi ya seperti dibilang sebenarnya 80% itu asma bisa kita tangani. Yang terpenting kita tahu bagaimana saat kumatnya atau serangannya mulai ada batu-batu kecil, agak gatel, tenggorokan, agak ampek, berat dada. Oh, kayaknya ini mau serangan. Nah, begitu serangan langsung obatnya yang penting untuk dipakai, atau kalau memang lagi kecapean langsung istirahat gitu. Untuk asma action plan ini yang bisa kita nilai biasanya kalau misalnya lagi kontrol pasti ditanyakan dalam 1 bulan ini serangannya seberapa banyak gitu, seberapa banyak pakai obat inhalernya. Kalau misalnya setiap hari pakai kan karena setiap hari merasa sesak misalnya, berarti kumatnya ini masih sering. Nah, berarti bisa di zona yang orange atau merah gitu ya, terlalu sering kumatnya. Tapi kalau sudah bagus di zona hijau, kalau kita mengikuti pelangi asma, itu berarti kita bisa tingkatkan lagi atau kita turunkan untuk obatnya gitu. Dengan dengan menjaga lifestyle-nya ya, tentu tergantung dari alerginya atau sensitifnya terhadap masing-masing. Oke, mungkin itu sedikit gambaran pada penyakit asma ini. Ini kalau ini kemarin saya menemukan ada gambar-gambar yang cukup menarik ya, paru-paru dan membawa sayur dan buah ini, kemudian juga olahraga dan hindari merokok karena hal tersebut memang yang bisa memicu sensitivitas dari saluran napasnya. Gitu. Mungkin ini dulu Dokter Vicky yang bisa saya sampaikan untuk asma ini. Semoga bisa memberi gambaran ya sama teman-teman tentang sebenarnya apa penyakit asma itu. Salah satu dari jenis penyakit pada paru-paru kita. Baik, terima kasih Dokter Aisyah atas materinya, sebuah materi yang sangat menyegarkan untuk kita semua saling belajar lagi mengenai asma dan seluk-beluknya ya Dok ya. Jadi kalau saya boleh sedikit menangkap Dok dari materi yang sudah Dokter sampaikan, bahwa asma ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh alergi ya Dok ya. Ya, betul. Tapi juga iya, bisa disebabkan karena tadi obesitas ataupun lifestyle dan juga resiko pekerjaan juga ya Dok ya. Mungkin kan selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa asma itu dari keturunan atau dari alergi Dok, seperti itu. Ya. Oke, baik untuk Sobat Sehat Mitra, silahkan apabila Sobat Sehat Mitra memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di IGTV maupun di live streaming di Facebook ya. Mungkin selanjutnya kita langsung ke sesi tanya-jawab saja ya, Dokter Aisyah. Sudah ada beberapa pertanyaan ini dari Sobat Sehat Mitra ini.
Oke, Oke, boleh. pertanyaan pertama saya sambil bacakan ya dok ya. Ini dari kolom komentar IGTV nih dok. Kalau misalnya saya penderita asma, ingin keluar rumah saat pandemi COVID seperti ini, bagaimana ya dok yang harus saya lakukan? Apakah aman atau tidak? Seperti itu dokter. Oke. Iya, ini tidak lepas ya dok ya, karena memang masa pandemi ya, jadi ini juga Iya. teman-teman pasti ada kaitannya ini. Ya, jadi karena penyakit paru, sebenarnya penyakit paru itu kan banyak ya dokter Vicky yang bisa kita temui ya di rumah sakit ya. Sebenarnya nggak hanya COVID gitu, ada banyak. Nah, cuman kalau untuk teman-teman yang asma dan COVID ini kan karena masih pandemi ya, masih pandemi, kemudian istilahnya kayak belum ada vaksin, tubuh kita belum banyak mengenal mengenai infeksi COVID di badan kita gitu. Berbeda dengan misalnya flu itu kan waktu kecil mungkin kita bisa merasakan kayak apa namanya lendir yang keluar di hidung tuh sampai kental sekali dan sebagainya. Tapi kan berbeda dengan sekarang, paling kalau pilek cuma kayak hidung mampet atau lendirnya pun nggak sampai kuning atau apa, hanya encer banget. Nah itu kan memang perbandingan antara gimana tubuh kita itu sudah mengenal patogen tersebut di badan kita. Nah karena ini patogen itu maksudnya kuman, bakteri atau virus gitu ya. Nah cuman kasusnya di COVID ini kan karena infeksi di manusia ya. Kalau COVID itu kan sebenarnya memang ada di hewan, tapi untuk saat ini kan di manusia baru aja nih. Artinya badan kita ini baru mengenal. Pada saat pengenalan bisa saja terjadi sakit dengan derajat yang berat atau sedang. Nah, kalau seperti ISPA atau infeksi, tadi salah satunya yang kita pelajari adalah yang bisa memicu serangan asmanya karena saluran nafasnya kan sudah sensitif, adalah infeksi pernapasan, bisa saja hanya infeksi di hidung, infeksi di tenggorokan, tapi karena saluran nafasnya kita sensitif, bisa ikut terjadi serangan. Nah, sudah infeksi COVID-nya ada, kemudian serangannya asma terjadi karena terpicu dari infeksi COVID itu. Gitu. Jadi kalau memang untuk saat ini, kalau harus keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah banyak di-share oleh pemerintah, rumah sakit, sama teman-teman semua, sepertinya sudah banyak ya, harus pakai masker, intinya menjaga agar badan tidak terkena infeksi, karena infeksi dapat memicu serangan asma. Gitu. Jadi memang harus hati-hati. Baik dokter, berarti terkhusus untuk pasien penderita asma, ibaratnya harus double proteksi ya dok ya, karena dengan adanya infeksi dari COVID ini bisa mencetuskan serangan asma ya dok. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau COVID ya banyak juga ya teman-teman sakit asma kena COVID, sakit jantung kena COVID. Nah maksudnya kan badan kita jadi harus melawan kedua penyakit ini. Jantungnya juga harus bertahan, terus COVID-nya juga harus bertahan. Nah itu memberat. Jadi pada teman-teman yang asma memang harus lebih hati-hati, jangan sampai terkena penyakit. Jadi nggak cuma COVID ya, flu juga bisa. Gitu. Baik dok, untuk upaya kesehatan yang bisa dilakukan, apakah dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter dari lawan bicara itu sudah cukup dokter? Kalau untuk proteksi ke arah COVID-nya, itu insya Allah sudah banyak mengurangi daya penularan ya. Cuma kadang-kadang kan yang tidak bisa dihindari adalah misalnya bertemunya dalam keadaan makan. Nah ini kan jadi lepas semuanya nih, masker dan sebagainya. Nah tapi untuk meningkatkan lagi imun, apalagi kalau namanya work from home ya, banyak juga yang akhirnya teman-teman di rumah, di kasur, mungkin scroll sini, jadi istilahnya badannya juga nggak bergerak. Jadi walaupun di rumah lebih bagus kalau makannya oke, tapi misalnya tetap dengan exercise yang bagus gitu di dalam rumah, di rumah atau di halaman rumah gitu ya. Jadi tetap ada exercise-nya. Nah
exercise-nya pun yang bagaimana, yang jangan berlebihan juga, karena ada yang namanya exercise induced asthma. Jadi exercise yang terlalu berat ternyata juga bisa menyebabkan serangan asma. Jadi intensitasnya yang dari yang rendah dulu gitu. Jadi jangan langsung semangat mau olahraga, langsung gerak sana gerak sini, akhirnya malah kecapean. Jadi pelan-pelan dulu aja. Misalnya kalau mau jalan di keliling komplek pagi-pagi kan mungkin nggak banyak orang ya, jalan dulu baru jalan cepat gitu, sambil olahraga di bagian pernapasan itu juga bagus untuk meningkatkan imun, karena suatu waktu kita harus keluar rumah kan kita nggak ngerti ya, nah badan kita fit dalam keadaan yang fit. Oke, baik dok. Ini terutama untuk Sobat Sehat Mitra yang mungkin saat ini masih WFH atau kerja dari rumah, jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan yang sehat, juga exercise ya dokter ya. Ya, betul. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Oke. Ini dari IGTV juga dok. Dokter, maaf mau tanya, saat penderita asma menghirup inhaler, kemudian dia muntah dan mengeluarkan cairan dahak, itu pertanda apa ya dok? Oke. Ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali pakai inhaler itu muntah karena memang belum terbiasa. Jadi ada sesuatu yang memang masuk ke bagian tenggorok itu kan memang sensitif ya, misalnya kita kena sendok sedikit juga langsung pengen muntah, atau belum terbiasa dengan serbuk obatnya, itu biasanya juga ada beberapa teman yang muntah, tapi lama-kelamaan bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau memang masih belum bisa, biasanya nanti kita akan ganti dengan inhaler yang lain. Jadi memang ada beberapa jenis inhaler yang berbeda-beda, keluarnya pun berbeda-beda. Ada inhaler yang begitu disemprot terasa sekali semprotannya gitu sampai menyemprot. Tapi ada juga yang jenisnya bukan semprot tapi disedot. Dengan sedot itu butirannya sangat kecil, bahkan mungkin susah membedakan antara ini sebenarnya sudah keluar atau belum. Nah, dengan partikel-partikel yang kecil sekali itu biasanya tidak begitu merangsang untuk muntah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya memang pemakaian inhaler, kemudian biasanya ini ditambah dengan beberapa obat, lalu terbatukan dan dahaknya banyak atau bisa keluar, itu karena tadi salah satu kemungkinannya ya, karena kan kita nggak begitu bisa memeriksa. Dengan adanya obat yang masuk, akan juga bisa merangsang batuk. Nah, kalau kita ingat tadi, bagaimanakah terjadinya asma? Salah satunya adalah penumpukan lendir di dalam. Jadi bisa jadi lendirnya itu memang susah keluar. Nah, pada saat terangsang batuk dengan adanya serbuk obat yang masuk, lendirnya jadi mudah keluar. Atau mungkin obat yang diresepkan oleh dokter adalah salah satunya juga pengencer dahak, karena memang teman-teman yang dahaknya agak sulit keluar. Jadi beberapa dibantu dengan pengencer dahak. Nah, pada saat terangsang batuk, dahaknya jadi lancar keluar. Gitu. Baik dok, berarti ketika seseorang itu menghirup inhaler dan keluar dahak, itu justru malah suatu respon ya dok ya dari pengeluaran dahak yang tadi tertimbun di saluran nafas itu ya dok? Ya, betul sekali. Jadi memang Allah itu kan menciptakan kita dengan berbagai responnya ya, termasuk batuk itu adalah suatu respon yang memang diciptakan terhadap berbagai macam hal. Kalau kemarin kita pelajari respon batuk itu ada di mana, bahkan respon batuk itu ada di telinga kita, ada dari seluruh napas dari hidung sampai ke bawah itu ada. Jadi ada sesuatu yang mengenai saraf-saraf atau respon dari batuk itu akan memicu terjadinya batuk. Nah, kalau misalnya memang di dalam paru-paru itu ada infeksinya, ada apa, itu akan merangsang batuk. Karena apa? Karena itu adalah respon diciptakan agar kumannya atau virusnya atau bakterinya atau patogen lainnya itu bisa keluar. Nggak istilahnya nggak ngendom di dalam, terus dia berkembang, beranak pinak menjadi banyak. Nah, itu kan responnya berkurang. Makanya pada orang tua, lansia atau yang di atas 60 tahun atau kakek nenek kita yang stroke, yang tidak baring lama, itu kan kalau stroke itu kan sarafnya kan berkurang ya fungsinya, termasuk saraf yang respon batuk. Nah, makanya pada kakek-kakek kita banyak yang terkena infeksi paru-paru karena refleks batuknya yang berkurang gitu. Baik dok, terima kasih dok atas jawabannya. Izin bertanya dok, kalau misalnya obat inhaler itu apakah sama dengan obat yang sebagai nebulizer dok kandungannya?
Oke, kandungannya kurang lebih ada yang sama, ada yang berbeda. Cuman kalau nebulizer itu dulu kan memang adanya nebulizer ya pada saat serangan, tapi kan menjadi tidak transportable ya. Misalnya teman-teman asma lagi memang harus meeting keluar kota atau ada kegiatan keluar, kan kalau untuk membawa nebulizer dengan nebunya itu kan terlalu berat, nggak efektif. Jadi memang bisa diganti dengan inhaler yang bisa dibawa kemana-mana. Baik dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Di sini ada yang bertanya, dok, izin bertanya penyebab asma pada anak usia di bawah 5 tahun apa ya? Dan apakah ada patokan usia seseorang anak bisa terkena asma? Oke. Ini sebenarnya ke teman-teman dokter spesialis anak ya. Cuman kalau untuk anak-anak, jadi selain memang karena keturunan, jadi kejadian seringnya batuk pilek pada anak kurang dari 2 tahun itu akan memicu kalau istilahnya remodeling saluran nafas. Itu jadi biasanya akan ditanyakan, waktu kecilnya sering batuk pilek nggak kurang dari 2 tahun? Karena bila memang sering batuk pilek kurang dari 2 tahun, ini akan menjadi faktor risiko terjadinya asma pada saat dewasa atau pada saat remaja atau lebih dari usia 5 tahun. Jadi memang pada anak-anak sangat dijaga kalau bisa memang tidak sering batuk pilek karena saluran nafasnya akan menjadi sensitif nantinya. Baik dokter. Tapi dok, maaf mau tanya dok, kalau semisal kejadian pilek dan batuk itu seringnya terjadi pada saat dewasa, apakah itu dapat berkembang menjadi asma dok? Oke. Ini memang masih dalam tahap penelitian ya, termasuk dalam fenotip dan genotip yang kita juga masih pelajari ya dalam GINA. Jadi lebih dari 5 tahun terjadi sering batuk pilek karena apa? Misalnya karena debu dan polusi yang terus-menerus, terus kemudian yang mengakibatkan ada infeksi yang terus-menerus, itu salah satunya juga bisa memicu terjadinya asma nantinya karena memang terjadi kerusakan di saluran nafasnya itu yang radang terus-menerus, dia perbaikan terus-menerus, akhirnya menjadi sensitif. Sangat memungkinkan pada penelitian yang terbatas untuk terjadinya asma. Tapi memang kalau dari istilahnya kita mungkin bisa sampaikan patogenesis ya dok ya, itu imunopatogenesis itu akan berbeda yang memicu terjadinya serangan asma. Maka mengapa beberapa orang yang mendapat pengobatan inhaler kadang kurang berespon karena ternyata memang tidak berdasarkan karena alerginya. Gitu. Apalagi memang kita hidup di zaman yang polusinya sangat meningkat ya, jadi itu juga bisa sangat memicu terjadinya asma. Salah satunya asma karena ada banyak penyakit paru lainnya yang diakibatkan oleh tadi ya debu atau rokok akan bisa menjadi namanya PPOK ya, penyakit hambatan juga, tapi yang kronis bukan asma, cuman memang mirip dengan asma. Baik dokter. Ada pertanyaan lagi dok, ini dari Instagram. Bagaimana ya dok respon atau tindakan yang harus dilakukan apabila tiba-tiba kita bertemu teman atau rekan yang mengalami serangan atau kambuhan asma? Oke. Jadi kita udah belajar ya, kita udah cukup lihat nih sedikit tentang derajat berat asma. Ada yang cuma sedikit aja, ada yang sampai berat saja. Kalau memang sampai kumat, segera tanyakan, sudah terbiasa meminum obat atau punya inhaler? Kalau ada biasanya akan selalu dibawa gitu. Nah itu bisa menjadi pertolongan pertama nih, bisa di pengobatan itu ya bisa langsung diminum, dipakai inhalernya. Nah, pada serangan yang ringan biasanya itu cukup membantu. Nah, mungkin setelah itu memang dipersilahkan untuk bisa istirahat. Nah, tapi kalau pada serangan yang sedang cenderung ke berat, apalagi misalnya teman kita aduh ketinggalan dan sebagainya, lebih baik segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Ada beberapa puskesmas yang memang sudah punya nebulizer, kalau enggak sih biasanya di IGD gitu. Dan tidak semua serangan asma itu bisa sampai mondok. Jadi kalau misalnya di IGD, di tata laksana
dengan obat-obatan dengan baik sudah bisa relief, itu ya udah masih bisa pulang gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata seminggu kemarin memang dalam keadaan yang berat, lagi batuk pilek, nah itu kadang-kadang memang membutuhkan mondok. Jadi kalau memang ada teman kita yang lagi serangan, langsung cari pertolongan inhalernya, obat-obatnya itu menjadi pertolongan pertama, disuruh nyedot sambil diantarkan ke rumah sakit terdekat, tergantung dari derajat beratnya ya. Jadi kalau teman kita udah sampai munggu-munggu atau gimana, kenapa sih ini, ya udahlah istirahat aja. Nah, istirahat nanti pulang ke jalan gimana? Kan lebih berbahaya. Oke, baik dok. Berarti kita kalau misalnya menemui teman atau rekan yang mengalami serangan asma, sebaiknya langsung dibawa ke vaskes terdekat ya dok ya? Iya betul, kalau misalnya memang kita dalam keadaan bingung, karena kadang kita mungkin nggak ngerti ya, dia memang kalau asma kan gejalanya sesak nih, sesak batuk. Sebenarnya sesak itu kan macam-macam ya. Ada sesak sakit jantung, ada sesak sakit ginjal, ada sesak karena paru gitu. Tapi kalau kita tahu dia punya riwayat asma jelas, boleh diambil lalu dibantu untuk memakai inhalernya sebagai pertolongan pertama. Tapi kalau memang punya sakit lain atau kayaknya masih kok belum longgar sekali, langsung dibawa ke rumah sakit bisa, karena biasanya juga bisa diperiksa jantungnya dan sebagainya, apakah juga yang menyebabkan dia sesak pada saat itu. Baik dok. Berarti kita cari dulu apakah orang yang terkena asma ini dia membawa obat inhaler atau tidak. Apabila bawa, kita langsung berikan sebagai pertolongan pertama, begitu ya dok ya? Ya betul. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok, bedanya paru-paru basah dengan asma apa ya dok? Oke. Ini kalau sebelumnya boleh nanya dulu nggak nih sama dokter Vicky, paru-paru basah itu maksudnya yang mana nih? Yang apa nih sebenarnya? Itu mungkin paru-paru basah mungkin TBC ya dok ya? Atau apa? Saya juga kadang bingung karena sebutan di awam itu sangat beragam dok. Ada yang paru-paru basah itu mengarah ke TB, ada yang bronkitis juga disebutnya paru-paru basah gitu dok. Ya, jadi beberapa pertanyaan memang ada paru-paru basah, cuman beda daerah biasanya akan berbeda pengertian paru-paru basahnya. Jadi dulu di daerah tertentu saya pernah nanya paru-paru basah maksudnya apa? Katanya yang flek harus pengobatan lama. Oh, berarti ini kayaknya memang mengarah ke TBC. Tapi di tempat lain saya tanya maksudnya paru-paru basah itu apa? Paru-paru basah itu maksudnya sampai dikeluarkan cairan di paru-paru. Nah, berarti kan ini namanya efusi ya. Efusi. Nah, ini yang agak berbeda sebenarnya antara pengertian dari paru-paru basah sendiri, tergantung yang dimaksud dengan paru-paru basah. Oke, ini tapi Mbak siapa yang menanyakan ya? Itu juga sulit mungkin ya untuk menanyakan. Nah, jadi saya jelaskan sedikit aja. Kalau kita tadi sudah bahas ya bagaimana penyakitnya. Tapi kalau paru-paru basah, yang kita bahas mungkin dua kemungkinan itu ya, satu TBC atau infeksi tuberkulosis, yang kedua efusi atau adanya cairan di rongga paru, jadi bukan di paru-parunya ya, di rongga paru ya. Nah, kalau untuk TBC itu berarti adalah adanya infeksi, berarti ada patogennya nih. Asma kan untuk terjadi serangan penyempitan belum tentu ada infeksinya, bisa saja dari debu atau alergen lainnya. Tapi kalau ada infeksi bisa memicu serangan asmanya itu. Nah, tapi kalau TBC, paru-paru basah karena TBC berarti adalah infeksi saluran napas, paru-paru, parenkimia karena bakteri tuberkulosis. Nah, karena ada infeksi itu yang harus ditata laksana. Kemudian kalau paru-paru basah itu maksudnya adalah ada cairan di rongga paru, ini penyebabnya macam-macam. Ada karena infeksi termasuk TBC juga bisa menimbulkan cairan di paru-paru, di rongga paru maaf, di rongga paru, atau misalnya pada teman-teman yang kanker ya, penderita kanker paru atau kanker di luar paru misalnya kanker payudara atau apa yang memang sudah metastase atau penjalaran sampai ke paru, biasanya juga ada cairan di paru-parunya. Nah, itu perbedaan antara dua ya. Jadi infeksi salah satu tuberkulosis bakterinya namanya. Infeksi macam-macam, bakteri, virus bisa memicu serangan asma. Kalau serangan asma lebih ditekankan pada terjadinya saluran napas yang menyempit. Tapi kalau infeksinya lebih pada adanya bakteri, patogen, baik di saluran napas ataupun di paru-parunya. Yang infeksi apapun bisa menyebabkan
tercetusnya serangan asma kalau memang orang itu punya asma. Gitu. Paru-paru basah tadi infeksi TBC atau infeksi lainnya bisa menimbulkan adanya cairan di rongga paru, penyakit lainnya seperti kanker. Nah, ini memang kondisi yang berbeda karena penyakit paru memang sebenarnya macam-macam gitu ya. Cuman karena memang keluhannya kurang lebih sama, sesek dan batuk, jadinya yang dirasakan jadi bingung istilahnya. Seseknya dan batuknya yang mana. Maka kita memang perlu dilakukan beberapa pemeriksaan yang bisa membantu. Misalnya memang ronsen dada sudah cukup membantu ya, walaupun beberapa penyakit tertentu misalnya kayak kanker itu butuh lagi pemeriksaan lebih lanjut lagi kayak CT scan atau teropong atau bronkoskopi namanya teropong atau apa. Tapi untuk pertama ronsen dada itu sudah cukup banyak membantu untuk mengarahkan diagnosis, apakah itu memang sudah tegak diagnosisnya atau yang membantu ke arah diagnostik yang lebih lanjut lagi. Baik dokter, untuk penderita asma yang merokok apakah aman dok? Penderita asma yang merokok, oke. Ini mungkin ada dua kemungkinan ya kondisinya nih. Yang memang punya asma dari kecilnya, lalu kemudian remaja merokok, atau sebenarnya merokok dulu baru terjadi gejala-gejala sesak mengih. Nah, ini tadi mungkin jadi gambaran kita perbedaan antara asma aladi atau asma keturunan dengan asma yang bukan. Karena asap rokok itu mungkin udah banyak tahu banget ya ini teman-teman kita dan teman-teman maksudnya sudah banyak di-share antara lain kandungan dari rokok yang banyak berbahaya. Nah, kandungan-kandungan rokok ini nantinya akan merusak saluran napas. Pada saat saluran napas rusak, jadi fungsinya pun akan menjadi kacau. Kacaunya maksudnya kadang nggak berfungsi baik atau malah kadang responnya berlebihan. Nah, diagnosisnya tentu akan jadi berbeda antara orang yang punya asma kemudian merokok dan orang yang merokok dulu kemudian terjadi gejala-gejala seperti asma. Beberapa penata laksanaan obat-obatnya juga sedikit berbeda. Tapi kalau teman-teman yang asma lalu merokok, berarti sudah bisa kita bayangkan bahwa saluran napasnya akan jadi lebih sensitif lagi. Yang tadinya nggak ada apa-apa menyesuaikan aja dia agak sulit, apalagi mau dengan merokok terus-terusan dipicu untuk kerusakannya gitu. Jadi sebaiknya memang kalau sudah punya asma berhenti. Cuman kalau teman-teman asma biasanya kalau memang sudah punya asma dia nggak akan merokok gitu kebanyakan karena sudah merasakan seseknya gitu. Dan kebanyakan kalau udah merokok sesek lagi. Jadi malah jarang ada teman-teman yang mungkin ada ya, ada tapi biasanya usianya nih di bawah 30 tahun di mana saluran napasnya masih muda nih ceritanya atau masih bagus, cukup fit gitu ya kondisinya, masih bisa healthnya juga masih bagus gitu. Tapi kalau sudah di atas itu biasanya lebih kerasa gitu. Kalau mudah serangannya lebih mudah terjadi, lebih sering terjadi. Baik dok, berarti kesimpulannya sebaiknya dihindari ya dok ya kebiasaan merokok pada penderita yang sudah didiagnosis asma ya dok? Ya betul, sebaiknya dihindari. Dan juga misalnya kalau memang kita punya saudara yang asma, terus dianya yang merokok, ya kalau memang tidak bisa langsung berhenti, mungkin jangan deket-deket karena kasihan nih nanti dia jadi kumat-kumat terus kan. Bisa di luar rumah tapi hati-hati kalau memang itu saudara deket ya, artinya kemungkinan berarti dia punya bakat juga untuk menjadi asma. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi, apakah seseorang yang asma itu akan mempengaruhi hasil swab COVID menjadi positif atau rapid testnya menjadi reaktif dok? Oh oke. Untuk penelitian terbatas memang tidak ada khusus membahas itu, tapi ini adalah dua kondisi yang berbeda. Karena kalau hasil PCR artinya berarti memang kita menemukan virus COVID-nya ada di situ, gitu. Jadi tidak berhubungan dengan asma atau tidak. Tapi yang menunjukkan hasil rapid positif, PCR positif adalah memang karena terdeteksi ada virus di situ. Kalau memang tidak ada virus ya tidak akan jadi positif. Kalau misalnya ada virusnya, mau sakit apa aja, ya pasti terdeteksi. Gitu.
Jadi mungkin lebih mudah membayangkan kan kalau misalnya ada orang asma bisa pilek nggak bisa, orang jantung bisa pilek nggak bisa, gitu ya. Jadi memang asma juga bisa pilek bisa, tapi untuk mempengaruhi hasil secara langsung PCR itu hanya akan positif kalau terbaca memang ada virus COVID-nya. Baik dokter, berarti apabila seseorang yang memiliki asma dan PCR yang positif itu adalah dua kondisi yang berbeda ya dok ya, dengan asmanya sendiri, berarti memang terinfeksi COVID seperti itu ya dok ya? Ya, berarti kemungkinan kalau memang dia dalam keadaan sesek dan terdeteksi ada PCR, bisa jadi yang menyebabkan serangannya ya, bukan menyebabkan asma ya, menyebabkan serangannya adalah pemicunya ada infeksi. Infeksinya apa? COVID itu. Atau bisa infeksi yang lain. Oke, baik. Ini ada pertanyaan pamungkas dokter dari Instagram @af181220. Dok, teman saya kalau panik mau ujian selalu sesak napas. Bahkan kalau ditagih hutangnya juga tiba-tiba sesak nafas, dok. Waduh. Apakah itu asma, dok? Oke. Pertanyaan sangat loh dok ini. Apalagi kalau ditagih hutang gitu ya, itu memang perlu dibedakan. Ini benar sesak napas atau aku menangis gitu kan, sinetron. Nah, cuman begini, ada kondisi-kondisi yang induce asma ya, obesitas, stres. Nah, stres ini juga pemicu asma. Makanya pada obesitas dan juga tadi ada ya awitan lambat kebanyakan pada wanita karena memang untuk hormon-hormon stresnya ternyata diteliti memang lebih banyak pada laki-laki gitu. Nah, stres itu juga pemicu dari asma. Stres itu ada dua, stres badan jadi kecapean atau exercise berlebihan atau memang terkena alergen, atau stres yang kedua atau stres pikiran gitu ya. Karena memang sebenarnya menyambung antara sistem limbik kita sama badan kita. Jadi kadang ada orang yang memang stres larinya ke pusing, rasanya pusing terus. Padahal kalau diperiksa sebenarnya misalnya nih sampai di pemeriksaan MRI otak dan sebagainya itu masih bagus gitu ya. Pemeriksaan kepala otak dan sebagainya itu masih bagus, tapi kok ternyata pusing dan sebagainya gitu, karena memang berhubungan antara sistem limbik dan badan kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah kalau misalnya ditagih utang sesek asma atau tidak, nah itu berdasarkan pemeriksaan. Jadi memang ada tanda-tanda penyempitan jalan napas atau tidak, ada berbunyi mengi atau tidak, riwayatnya ada atau tidak. Bisa jadi juga bisa jadi tidak. Baik dok, berarti stres pun juga salah satu yang bisa mencetuskan serangan asma ya dokter ya, secara psikis. Baik dokter, tidak terasa ya dok ya, sudah hampir 1 jam kita bersama, sudah banyak sekali ilmu yang dokter Aisyah berikan kepada saya. Sudah 1 jam ya ini ya. Nah, iya dokter. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan di sini ya dokter ya. Untuk sobat sehat juga. Mitra, jangan berkecil hati apabila ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan ke dokter Aisyah. Nanti bisa ditanyakan lewat DM di Instagram Rumah Sakit Mitra atau di Facebook ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Aisyah karena telah berkenan untuk menjadi narasumber hari ini dan membagi banyak ilmu untuk kami semua. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat ya dokter. Amin. Iya, sama-sama Dr. Vicky. Alhamdulillah kita punya kesempatan ngobrol di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangan bisa disampaikan itu dari saya, bisa saya gunakan untuk meningkatkan diri. Kalau memang ada kelebihan, insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak juga Dr. Vicky dan teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat ini ilmu yang mungkin sedikit ini. Terima kasih banyak dokter. Kami juga memohon maaf apabila dalam berlangsungnya acara terdapat kekurangan ya dokter. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berkolaborasi lagi di acara selanjutnya ya dok. Jangan kapok ya dokter. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak. Oke. Baik, untuk Sobat Sehat Mitra Bangsa, terima kasih telah menyaksikan acara BBM ini dari awal sampai akhir. Untuk penayangan lanjutnya ada di Instagram dan juga di Facebook dari Rumah Sakit Mitra Bangsa. Jadi Sobat Sehat bisa menyaksikan kembali siaran ulangnya di channel Facebook dan juga di Instagram ya. Untuk
pertanyaan yang belum tersampaikan, sekali lagi bisa ditanyakan melalui DM di Instagram Rumah Sakit Mitra Bangsa. Terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi untuk PT Kalbe karena sudah turut mendukung berlangsungnya acara ini. Baik, untuk Sobat Sehat Mitra, jangan lupa untuk tetap selalu stay tune ya sampai acara ini berakhir, karena nanti di akhir acara akan diumumkan 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize ya. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Tidak lupa saya mengingatkan untuk Sobat Sehat Mitra dan rekan-rekan semua, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan karena kita masih harus berjuang melawan pandemi corona ini, tetap menggunakan masker, menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, dan juga menjaga jarak minimal 1 meter apabila teman-teman harus berkontak dengan orang lain ya. Oke, saya mohon maaf apabila ada kurangan dalam acara ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Aisyah dan Sobat Sehat Mitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.